Almarhum ini dibenci oleh warga karena sikapnya yang arogan, yang ini. Berarti kalau warga ada yang tidak suka, itu santet bertindak atau gimana? Iya. Kayu papan ini yang ketika saya pengen saya benamkan itu yang anehnya ketika saya ukur kan papannya kan sudah maksimal ya. Yang anehnya ketika papannya mau dimasukin itu si tanah kayak kecil. Itu yang namanya jenazah dari dalam liang lahat itu keluar, Pak. Buar. Saya samperin. Itu lihat yang namanya kain kafan itu terbakar, Pak. Yang bikin saya ngeri itu, Pak, yang namanya pohon tersebut tersambar itu runcing dan masuk ke lubang kuburan tersebut. Nancep pas di tengah-tengahnya. Sobat Malam Mencekam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mang Ei dan tim yang akan mengabarkan dan mengantarkan kepada Anda kisah-kisah mistis, horor dan mencekam. Baik, sambil menunggu berbuka puasa, kita dengarkan cerita narsum kita, Angnay. Nah, Angnay akan bercerita tentang pengalamannya ketika menjadi seorang penggali kubur, yang mana Angnay mengalami suatu kejadian aneh ketika menguburkan seorang mantan dukun sakti ya. Paranormal seperti itu, dan kejadiannya sungguh di luar dugaan. Pada tahun berapa, Angnay? 2010 bulan ya. Desember. Pada tahun 2010 bulan Desember. Biasanya kita memberikan t-shirt untuk Angnay, tapi karena Angnay sudah bercerita dan mendapatkan t-shirt dan sudah dipakai pula. Ini kaosnya ya. Tentunya ada oleh-oleh lain dari Malam Mencekam. Oke, Angnay, gimana, sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Sehat selalu, Mai. Puasanya tamat nih? Insya Allah lancar selalu. Amin, berkah. amin. Ya, sobat juga ya, penonton juga, mudah-mudahan puasanya semoga selalu senantiasa diberikan kekuatan, Mai. Ya, tamat dan rezekinya banyak, sehat Amin, selalu ya. amin. Kisah dari Angnay sebagai penggali kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ahadatullah Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah Al-Mahdi Khalifatullah. Desember 2010. Dulu ketika saya menjadi penggali kubur sekitar tahun 2010-an, saya mengalami kejadian yang sangat luar biasa yang di luar dugaan saya sendiri. Ketika saya didatangi sama warga sekitar untuk menyediakan galian-galian tersebut, dan saya dengan rekan-rekan itu coba berkomunikasi dengan warga sekitar yang akan menguburkan. Tapi yang bikin aneh saya justru bukan warga dari kampung sebelah itu yang datang. Orang yang belum pernah saya kenal sama sekali, mereka datang kepadaku dan meminta tolong untuk menggalikan lubang untuk jenazah yang bakal dikuburkan. Dan kami sebagai penggali kubur ya, karena mereka meminta tolong pada saya bersedia, is okay lah. Saya pun akhirnya berbicara dengan rekan-rekan saya, dengan saudara-saudara saya, dan
mempersiapkan alat-alat untuk menggali kuburan tanah tersebut. Dan ketika acaranya mau dimulai, langit terlihat sangat mendung, sangat luar biasa dalam keadaan gelap gulita. Itu sekitar jam setengah 3 sore di hari Kamis, besoknya malam Jumat. Itu Kliwon, pas Kliwon. Dan kami pun memulai acara prosesi penggalian tanah tersebut. Dan ketika rekan saya mulai dapat sekitar 30 sentian, kurang lebih 30 senti. Itu tanah yang saya gali itu tahu-tahu tanpa sepengetahuan teman-teman saya itu kayak ngebentur benda keras yang sangat luar biasa. Anehnya ketika tanah itu terbentur ya dengan benda keras, saya nggak ngerti apa itu batu atau apa, saya sendiri nggak ngerti. Pas saya korek lagi, ternyata ada benda yang sangat keras banget seperti baja. Dan kami pun memulai lagi untuk mencoba mencangkul tanah tersebut dengan berbagai cara untuk melubangi tanah tersebut. Dan anehnya itu setiap alat yang saya pakai untuk memahat kuburan tersebut selalu patah lagi. Akhirnya teman-teman berinisiatif, yaudah kalau begini caranya kita nggak bakal bisa cepat selesai, sedangkan waktu udah hampir senja sore hari. Akhirnya teman menyarankan untuk mencari alat yang seimbang dengan bahan yang akan kita pahat tersebut. Akhirnya teman menyarankan untuk mencari deker. Dengan deker tersebut pun akhirnya si pahat itu patah lagi. Ketika mulai mesin itu dinyalakan dan gitu mesinnya patah lagi. Itu mati langsung seketika. Makanya kami bingung dengan apa saya harus bisa menyelesaikan lubang tanah tersebut. Akhirnya waktu semakin sore, kami kehilangan akal, kehilangan cara. Saya bermunajat sama Allah, ya Allah ya Rabb, jika ini kehendak-Mu ya Rabb, jika ini ridho-Mu, maka hamba memohon ya Allah, dengan keridhaan-Mu maka bukakanlah tanah ini biar kami bisa menguburkan jasad orang tersebut. Akhirnya ketika doa dipanjatkan, saya ngomong sama rekan-rekan saya suruh mulai lagi pekerjaan tersebut untuk menggali tanah tersebut. Dan dimulailah dengan izin Allah. Alhamdulillah tanah tersebut bisa dibuka sedikit-sedikit dengan bantuan alat-alat yang tadi saya sebutkan. Ada deker, ada pahat, ada palunya, ada blencongnya, semuanya saya kerjain semua. Dan alhamdulillah kedalaman pun sesuai yang sudah ditargetkan, sekitar 1 meter lebihan, 1 meter 20-an. Akhirnya sesudah lubang sudah terbentuk, pihak keluarga akhirnya menghubungin, gimana Ang, sudah selesai belum galiannya? Alhamdulillah ini galiannya sudah selesai. Dan itu pun hampir menunjukkan jam 6 sore, hampir azan kumandang itu mulai akan dikumandangkan. Dan yang bikin aneh Pak, itu yang bikin aneh yang ngantarkan jenazahnya itu bukan dari pihak keluarganya. Dengar-dengar dari kerabat, dari tetangga saya itu, yang ngantarkan pun dari keluarganya, pihak keluarga istrinya. Yang bikin aneh itu bukan dari warga sekitarnya tuh, yang bikin aneh saya. Makanya saya bingung, kok yang nganterinnya orang lain sih? Kenapa bukan dari warga sekitar? Dan akhirnya udah saya nggak berpikir panjang lagi. Itu beberapa saat kemudian iring-iringan jenazah pun datang. Dan sebagai penggali kubur saya sudah siap-siap. Saya di bawah, teman-teman rekan saya di bawah semua. Akhirnya saya niatin, saya angkat jenazahnya, saya kuburin. Dan ketika proses penguburan tersebut dimulai Pak, ada satu ganjalan yang sangat aneh. Ketika si kayu papan ini yang ketika saya benamkan itu yang anehnya, ketika saya ukur kan papannya kan sudah maksimal ya, sudah maksimal ukurannya pas ya. Itu kan karena ukuran lebarnya kan sekitar antara 70 cm, itu ya papan pun saya kurangin, itu lebih dari 60 sentian. Yang anehnya ketika papannya mau dimasukin, itu si tanah kayak kecil. Si tanahnya, lubang tanahnya itu kayak mengecil Pak. Ya akhirnya saya paksa, ini gimana? Oh kata teman saya, udah Ang aja. Kalau begini caranya mungkin nggak bakal cepat selesai. Udah kalau bisa mah papanya dimiringin aja. Makanya sudah
Saya nggak mau ambil risiko panjang ya, akhirnya nggak mau nambahin fitnah yang gimana, akhirnya papan itu saya miringin aja, nggak sejajar tuh Pak. Saya nggak numpukin itu, akhirnya sejajar saya piringin aja. Karena lubang galiannya kan beda-beda di setiap desa atau setiap kampung atau daerah, itu yang namanya galian lubang pemakaman pasti berbeda-beda. Karena umumnya orang-orang sini, orang-orang sekitar wilayah sini, wilayah yang saya itu hampir setiap lubang liang lahatnya itu ada di tengah-tengah. Makanya yang bikin aneh, papanya itu nggak pas. Padahal sih lubang galiannya sekitar 70 cm, tapi papanya saya kurangin 65 cm. Kok aneh, lubangnya semakin kecil. Udah saya nggak ambil risiko, akhirnya udah dikuburin, saya ratain lagi, udah terbentuk lah, akhirnya selesailah proses penguburan tersebut. Hanya orang-orang pada pergi semua, orang-orang yang nganterin jenazahnya termasuk pihak keluarganya juga datang, istri dan anaknya datang. Itu saya sama teman-teman ketemu sama istrinya, ngobrol, Ang, saya nggak bisa ngasih banyak, mudah-mudahan Ang ikhlas ridho ketika mengemumikan suami saya. Ya udah, ya nggak seberapa Pak, akhirnya saya dapat upah dari dia. Ya saya bagi-bagikan sama teman saya untuk upah jerih payahnya saya sama itu, akhirnya saya bagikan. Itu sekitar jam 7 malaman mau bada isya, hujan gede Pak, bergelegar pun. Yang namanya petir itu menyambar-nyambar sangat luar biasa, gede banget, gede sangat luar biasa. Saya kan masih ada di posisi itu ya Pak ya, di wilayah pemakaman. Saya kan karena berdomisili tinggal di makam. Akhirnya itu karena saya mendengar gelemegarnya petir yang sangat luar biasa, saya keluar. Itu anginnya kenceng banget, sangat luar biasa kencengnya. Dan satu kilatan lagi itu menghajar satu pohon yang tepat ada di kuburan tersebut. Yang bikin saya ngeri itu Pak, yang namanya pohon tersebut tersambar itu runcing dan masuk ke lubang kuburan tersebut. Nancep pas di tengah-tengahnya. Yang bikin saya takut dan ngeri itu, hujan semakin besar. Saya masih berdiri di situ, saya deketin. Itu yang satu ledakan lagi itu, buar, ya, kilat yang sangat besar. Itu tanah terbongkar Pak, tanah terbongkar gitu. Saya sampai berdinding, sampai saya minggu. Itu yang namanya jenazah dari dalam liang lahat itu keluar Pak, buar. Saya samperin. Itu lihat yang namanya kain kafan itu terbakar Pak, terbakar. Dalam keadaan terbakar itu saya hampirin, cuman saya tidak berani untuk mendekat. Saya lihat dari kain kafannya terbakar, kuburannya itu berantakan. Akhirnya tanpa pikir panjang saya harus melaporkan terhadap pihak keluarganya. Akhirnya di rumahnya istrinya, saya mendiang istrinya, saya ketok pintu. Berapa saat kemudian itu yang keluar anaknya yang keluar. Ada apa Ang? Beli, saya pengen ketemu mama Anda dulu, saya pengen ketemu mamamu sama mimimu. Mimi anak, katanya miminya ada gitu ya. Ada Ang, ya ada apa sih Ang? Wis sedelat Ang naik pengen ngobrol. Sebentar Ang naik pengen ngobrol. Saya ada sesuatu yang harus saya sampaikan. Akhirnya keluarga pun pihak istrinya itu keluar. Ada apa Ang naik? Ada apa? Menediki sedelat kesini sebentar. Ada sesuatu yang sangat luar biasa terjadi sama mendiang almarhum Bapak. Emang apa Ang naik? Sekarang Ibu maning anake melukula, jadi itu sedelat ningkanan di pekuburan ada sesuatu yang sangat luar biasa. Ketika keluarganya itu ikut sama saya dengan diiringi masih hujan yang sangat deras, keluarganya ikut sama saya itu sambil menyusuri malam yang sangat gelap gulita. Hampir kang anehnya mangai itu laka si jiwong kan kang ding tempat kunku selama kulang lalui jalan kuan ya, itu jalan tersebut tidak pernah ketemu sama seseorang pun. Mungkin karena mereka warga itu takut karena malam hari udah malam ya, udah hujannya gede, kilatnya pating gleger ya, bunyi semua yang sangat luar biasa, maha dasar ya. Itu sama keluarganya beliau saya lampirin. Itu ketika sampai di kuburan saya melihat mayatnya masih berada di situ. Akhirnya keluarga ngomong, keluarga pada nangis semua dan ngomong sama saya, apa yang terjadi Ang, apa yang terjadi. Udah sekian sih, bisa aja kayak bingung, kan sudah menyaksikan sendiri keadaan Bapak. Bisa aja suwe-suwe, kian kula maning anake
Jadi saya sama anaknya tuh Pak nguburin jasad tersebut, nguburin lagi, dikuburin lagi. Saya angkat kayunya, saya buang ranting-rantingnya, kuburnya baru saya beresin lagi. Akhirnya berapa saat kemudian kuburnya sudah selesai lagi, sudah terbentuk lagi. Baru saya ngomong, sebenarnya apa akan terjadi sama Bapak? Bisa mengkenenki. Sebenarnya apa yang terjadi sama Bapak? Apa yang jadi profesinya Bapak selama hidup? Kok sampai kayak mengkenen pisan? Kok sampai seperti ini keadaannya Bapak? Kasihan Bapak meninggal. Makanya keluarga ngomong, Bapak sebenarnya dulu-dulunya ya, Bapak itu profesinya sebagai dukun. Dukun apa? Ya dukun. Itu yang namanya jenazah dari dalam liang lahat itu keluar Pak. Wah, saya samperin, itu lihat yang namanya kain kafan itu terbakar Pak, terbakar. Paling saya ingat itu Bapak selalu frontal tuh Kang, sama warga sekitar. Bapak kurang adab sama sekali, kurang sopan santun sama sekali. Bahkan ketika moto apa itu kekanakan tamu kan banyak Kang ya yang datang ke rumah. Setiap tamu datang kan kepikirnya warga sekitar sih, anak muda sekitar kan lumayan itu uang parkir apa mobil kan pada banyak ya Pak ya. Mobil kan banyak, motor juga banyak. Pikirnya warga mah, pikir anak muda tuh diparkirin Bang. Diparkirin sama anak muda tuh. Cuman itu si almarhum bapaknya itu ketika anak muda itu parkirin motor melarangnya luar biasa Bang. Siapa sing wani-wani parkiri motor kian tamu kita urusannya maning kita. Aja ngeremek pakaian kita, aja ngeremek jalan usaha kita, gitu ngomongnya. Jadi inget ceritanya anaknya begitu Pak. Akhirnya anak muda pun nggak ada yang berani Pak, karena tahu profesinya dia itu terlalu frontal, terlalu benar-benar anarkis. Bahkan mendengar dari kisah warga yang ada di situ orangnya begini banget. Gitu. Itu kikirnya luar biasa. Kalau orang sini bilang mah peditnya medit pisan lah, nggak pernah berbagi sama sekali. Tapi yang aneh itu istrinya nggak begitu Pak. Istrinya senantiasa sering berbagi kasih sayang tanpa sepengetahuan suaminya. Tapi akhirnya beberapa saat kemudian saya susuri lagi, orangnya emang seneng lebih identik nulungin orang-orang yang meminta tolong dalam hal segi pesugihan sama santet. Identik dia menangani pesugihan dan santetnya itu Pak. Jadi kalau pesugihannya dia itu selalu meminta korban dan akhirnya dia sendiri yang jadi korbannya Pak. Bahkan dari guna-guna yang dia gunakan atau santet yang digunakan itu sangat luar biasa. Hampir warga di situ juga tidak ada yang berani sama beliau karena tahu dianya selalu frontal, dan kalau ada apa-apa dia mudah tersinggung. Warga di situ pun hampir banyak yang dikirimin hal-hal yang begitu Pak dengan santetnya. Waktu pengantar jenazah, nah itu ada kisah juga. Itu ada Pak. Itu emang sangat luar biasa. Ini almarhum jenazahnya ini sangat luar biasa. Ada fenomena yang sangat luar biasa. Apa yang nganterin jenazahnya juga Pak itu bukan warga sekitar. Dengar-dengar dari warga sekitar itu bayaran semua. Udah dibayar. Yang gotongnya juga dibayar itu. Jadi warga tetangga mereka justru nggak mau ada. ya? Iya. Yang bikin saya tidak mengerti itu kenapa warga sekitar juga nggak ada yang menghantarkan mayat tersebut, jenazah tersebut. Dan ketika proses nyebrangnya itu Pak ya, itu kan melewatin banjir karena dalam keadaan hujan ya Pak ya. Itu banjir Pak, itu jenazah tuh udah yang namanya keranda tuh goyang Pak. Geronda karena menyeberangin arus sungai Pak. Dan tanpa hal yang disadari itu karena mereka panik ya Pak ya, akhirnya jenazahnya tuh hanyut Pak. Oh sempat jatuh dulu? Sempat jatuh di air. Akhirnya dari pihak yang nganterin itu berlarian mengejar mayat tersebut. Akhirnya berapa puluh meter, sekitar 15 meter, 20 meter, karena kan itu hanyut. Akhirnya keluar, sebagian warga ada yang jalan menyusurin itu, menarik mayat tersebut. Akhirnya mayat ketangkep, baru diinggirin dulu sama warga, digotong lagi Pak.
Dan alhamdulillah berapa saat kemudian mayat pun bisa menyeberang. Itu terjadi lagi hal yang aneh. Itu sebelum proses penguburan itu sudah terjadi hal yang aneh. Jadi posisi si jenazah kotor ya? Ya penuh dengan air Pak, Iya. penuh dengan air. Itu yang namanya jenazah tuh kasihan banget menurut saya mah. Terjadi hal-hal yang sangat luar biasa aneh. Makanya saya waktu ngelanapin keanehan itu waktu nguburin jenazahnya beliau. Keanehan sangat luar biasa. Angnay masih ingat itu apa namanya pusaranya atau kuburannya masih ingat di mana? Sampai sekarang masih hafal. Masih hafal ya? Masih hafal iya. Beliau cuman alangkah lebih baiknya Angnay nggak bakal kasih tahu Iya. itu di mana enggak. Tadinya kita rencana mau syuting di daerah pekuburan ya Angnay ya. Cuman karena bulan Ramadan agak kurang etis ya. Iya kurang etis. Makanya saya juga sebelum menceritakan hal ini juga saya juga dapat petunjuk Pak, dapat petunjuk, dapat ilham. Alangkah lebih baiknya menceritakan hal ini tidak di tempat tersebut. Ya. Saya juga dapat petunjuk seperti itu. Alangkah lebih baiknya kamu kalau pengen bercerita jangan di situ. Ya udah saya dapat teguran seperti itu ya udah. Saya lebih baik bercerita di tempat luar aja. Ya. Almarhum ini dibenci oleh warga karena sikapnya yang arogan yang ini. Berarti kalau warga ada yang tidak suka itu santet bertindak atau gimana? Iya, ya, kalau misalnya si almarhum tersebut tidak suka, ya itu akhirnya Pak terjadi hal-hal yang sangat menakutkan. Itu yang anehnya Pak ya. Itu ada sababnya Pak ya. Itu lantaran ayam Pak. Lantarannya ayam masuk ke wilayahnya dia ke halaman rumahnya dia itu Pak di situ. Ayam aja dimaki-maki seperti itu. Lantaran di situ, buang kotoran di situ. Nah, dia ngomong ayamnya siapa ini? Ayamnya siapa Kian? Jadi warga sekitar itu menceritakan bahwa itu lantaran ayam aja bisa terjadi seperti itu. Akhirnya kan ada warga karena takut nggak ada yang ngaku Pak, nggak ada yang berani ngaku itu ayamnya siapa. Dia ayamnya dipegang, itu yang aneh Pak. Kepalanya dihantam sama dia. Itu yang namanya ayam nggak cuman salah aja sampai mati kayak gitu Pak. Langsung dipancung ya? Ya langsung dipancung aja kayak gitu sama beliau. Lantarannya begitu. Tapi Sama tadi ayam. Angnay bilang dia ini menolong orang. Menolong dalam Iya. apa menolong? Menolong tuh karena ada upahnya Pak. Mau menolong karena ada upahnya. Jadi dukun komersil ya? Ya komersil, jelas-jelas komersil. Anaknya cerita selalu begitu. Bapak selalu kalau menangani pasien itu kalau nggak ada uangnya nggak mau. Kalau tidak ada uangnya tidak mau gitu, Pak. Makanya pas waktu dia akhirnya saya kasih selusuri siapa ayamnya itu ketika dia sudah tahu ya ayamnya itu ayam siapa. Dia langsung Pak malamnya itu menurut warga sekitar itu yang bersangkutan yang memiliki ayamnya itu tahu-tahu perutnya itu tahu-tahu besar Pak. Besar aja kayak orang hamil. Padahal cowok. Itu badannya sih kayak saya ramping kayak gini. Tapi yang aneh ketika berurusan dengan almarhum itu perutnya besar. Akhirnya yang bisa menyembuhkannya beliaunya itu. Harus ke dia lagi. Harus ke dia lagi. Akhirnya ya udahlah karena dia tahu ya udah ngerasa salah, udah ngakuin dia bersalah, dia pemilik ayamnya, dia ngakuin kesalahannya, akhirnya dia mau untuk memberesin. Kalau ente pengen beresin kita ya bayar 10 juta nih kita. Dia ngomong begitu Pak. Kalau ente pengen waras, kalau kamu pengen waras, kamu bayar 10 juta sama saya. Akhirnya si sakit itu berusaha Pak karena keadaannya Pak akhirnya minjem sama keluarganya sampai itu beliau sampai minjem sama keluarganya sama warga di situ. Akhirnya inisiatif warganya itu menyumbang Pak, banyak yang nyumbang, banyak yang ngasih biar sembuh bagaimana biar tidak berurusan panjang. Amin. Itu bayar Pak. Untuk sembuh bayar. Kalau pengen sembuh 10 juta kamu harus bayar sama saya. Luar biasa. Iya. Jadi selalu menuntut Pak, selalu menuntut sama warga sekitar pun selalu bermasalah seperti itu. Perkara sekecil apapun kalau berurusan dengan dia menjadi besar. Yang bikin warga takut seperti itu Pak. Angnay tahu dia meninggalnya itu karena sebabnya apa? Jatuh dari kamar mandi. Jatuh dari kamar mandi dan dibawa rumah sakit. Kata pihak rumah sakit tidak terjadi apa-apa. Itu badannya masih normal lah. Tapi yang anehnya itu beliau itu almarhum terjadi kelumpuhan Pak sama sekujur tubuhnya. Dan berapa hari kemudian terlihatlah sekujur tubuhnya itu gosong semua. Dari kakinya sampai wajahnya itu gosong. Bahkan yang kelihatan cuma matanya aja yang putih. Gosong. Makanya pihak keluarga pun akhirnya mencari syariat yang lain ya Pak ya. Mencari syariat sama orang-orang pintar. Dan kata orang pintar ini senjata makan tuan. Oh, penyebabnya itu ya, senjata makan tuan. Mungkin dia pernah
pernah berselisih paham dengan orang-orang yang sangat luar biasa kesaktiannya juga. Akhirnya terjadilah benturan-benturan sangat hebat, pertempuran yang sangat hebat. Akhirnya dia terserang dengan tubuh yang hitam legam seperti itu. Ketika mayatnya tersambar petir, itu sampai terbuka kuburan. Kuburan, Wei. Seperti apa jasadnya? Jasadnya itu yang namanya kain kafan itu juga gosong, Wei. Gosong. Dan masih ada percikan api yang membakar kain kafan tersebut. Masih Hitam ya? Hitam aja gosong, masih terbakar, kain kafannya tersebut masih terbakar. Makanya pihak keluarga pun menangis, termasuk istrinya dan anaknya itu menangis. Apa yang terjadi terhadap almarhum bapak, apa yang terjadi. Wallahu alam, saya sendiri tidak tahu. Cuman saya melihat kejadian tersebut ketika ada petir yang sangat luar biasa menggelegar tersebut, dan pohon tersebut jatuh pas tepat di pekuburannya itu. Akhirnya dengan sambaran kedua kuburan itu meledak, Pak, dan keluarlah jenazah tersebut. Ketika disambar petir, yang melihat pertama Angnay. Aneh karena tidak yang menghuni wilayah situ nggak ada lagi, Pak. Saya sendirian. Jadi Angnay langsung bergegas menyusul keluarganya. Iya, ya, ada inisiatif. Saya berpikir alangkah lebih baiknya saya memberitahukan dulu keluarganya. Kalau saya kuburkan sendiri kan kurang etis kayaknya, Pak. Makanya ketika keluarganya tahu sih, ya udah. Akhirnya keluarga menyarankan, udah saya sama keluarganya sama anaknya, karena beliau kan anak sematawayang, anaknya cuma satu. Akhirnya saya sama anaknya angkat lagi kuburan tersebut. Akhirnya ditimpa lagi, sudah beres, dan alhamdulillah tidak pernah terjadi apa-apa lagi. Saya bermunajat sama Allah Subhanahu Wa Taala, semoga jasanya beliau diterima sama Allah, diterima sama bumi. Akhirnya kena batunya juga ya? Jatuh Ya, juga itu ya? karena balasan, karena timpahan amal perbuatannya dia seperti itu. Akhirnya lantaran sebab jatuh, akhirnya lumpuhlah dia. Lumpuh, nggak bisa jalan, dan gosong sekujur tubuhnya. Dan yang mengerikan, sampai proses pemakaman pun banyak gejala-gejala yang sangat luar biasa, sampai hanyut jenazah dia, sampai proses pemakamannya pun itu terjadi malam harinya kena petir. Itu yang bikin saya takut, ngeri. Itu masih ingat, Pak, itu Pak, yang namanya ranting begitu besar itu pas tepat di kuburannya dia. Seperti film, seperti sinetron ya jadinya. Kalau Kayak di diceritakan, TV itu kalau kayak di sinetron kayak bagus lah mungkin kalau diceritain, Pak. Jadi ini Seperti apa, sinetron Ajab itu ya? ajab, iya, bener-bener kayak sinetron ajab, bener. Saya sih menyaksikan sendiri. Ini saya pikir cerita rekayasa, mungkin penonton rekayasa karena ya, ada di intinya TV ya. bukan rekayasa. Kalau saudara-saudara sekalian, saudaraku tahu, mungkin kalian akan bercerita seperti saya, hal yang menakutkan. Ini hal yang saya takutkan seperti itu sebagai penggali kubur. Itulah yang terjadi, kisah nyata yang seperti betul-betul sangat terjadi. Kalian takkan pernah menyangka kalau hal yang menakutkan itu jika terjadi terhadap kalian. Inilah saya, inilah sosok seorang penggali kubur. Bukan sekedar menggali kubur saja, tapi gali jati diri juga. Biar tahu, biar kita lebih berhati-hati lagi, wahai saudaraku. Jangan sampai terjadi seperti almarhum tersebut yang menimpa keadaan kematiannya, proses kematiannya begitu menakutkan. Jangan sampai terjadi, wahai saudaraku. Apalagi di bulan yang suci ini, makanya di bulan Ramadan. Semoga Allah senantiasa menjaga kita, prasangka-prasangka kita, niat-niat baik kita. Apalagi ini bulan yang penuh suci, penuh berkah lah, penuh dengan keberkahan yang sangat luar biasa. Alangkah lebih baiknya kita jaga silaturahmi kita, jaga kasih sayang kita, agar kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Oke, terima kasih Angnay, kisahnya yang luar biasa, menginspirasi dan menjadi pedoman untuk kita ya, bahwa makhluk itu pasti mati. Sobat MM, selamat berpuasa dan semoga sampai di Idul Fitri nanti, semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Angnay, karena kaosnya sudah diterima, tinggal ada hadiah kecil nanti untuk Angnay ya di belakang. Makasih banyak untuk ceritanya. Dan sobat yang mau mendengarkan kisah dari Angnay lagi, silakan komentar di bawah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.